Kadang-kadang ya kita pragmatis ya Mia. Hari ini kita bilang, Ustadz, saya tuh udah bersama Allah, ngajak anak sholat, ngajak istri sholat. Kok rezekinya nggak datang-datang ya? Kok hidup kita susah ya? Sementara, kata mereka, ini umum ya Ustadz, pertanyaan awam gitu ya. Mereka ini yang nggak sholat, nggak pengajian, ya Allah rezekinya kayak air aja ya. Ini gimana Ustadz gitu? Iya, gitu. Tolonglah Ustadz dijelaskan kenapa ya semakin saya dekat sama Allah kok semakin diuji, bukan semakin disayang gitu. Nah, materialisme ini telah menyebabkan kita semua sadar tidak sadar menilai gagal dan sukses itu berdasarkan materi. Nah, kalau materi yang dijadikan faktor sukses gagal, ya kan, ya kita mungkin akan bentar-bentar nyalain Allah terus, gitu. Padahal inti masalah kita di dunia ini, rumah tangga hari ini salah pola, begitu ya. Modelnya udah ada modelnya dikasih, malah keluar dari role model itu. Saat bagaimana keluarga Muslim hari ini menghindari apa yang tidak bisa dalam tanda kutip dihindari, kayak liberalisasi. Hari ini kondomisasi dilegalkan buat pelajar, kemudian aborsi juga dilegalkan dengan kedok. Yang penting kemudian sesuai dengan mekanisme. Akhirnya perzinahan merebak. Bukankah kata Nabi SAW, jika riba dan zina sudah dihalalkan di sebuah negeri, mereka berarti mengundang azabnya Allah. Cara untuk tetap bertahan, kalau tadi Quran itu kan secara teorinya, secara amalnya, bisa praktis di rumah seperti apa, keluarga harus kemudian bisa bertahan dengan kondisi eksternal faktor yang begitu mencekam hari ini. Saya khawatir, Ustaz. Betul. Punya anak laki-laki soalnya. Kata orang dulu punya anak perempuan khawatir. Nanti diganggu, inilah hamil luar nikah lah. Sekarang anak laki-laki juga banyak yang ngeri. Malah juga lebih penyuka sesama jenis dan yang lainnya. Betul. Apa praktis rumah tangga hari ini, guidance-nya gitu? Kalau menurut hemat saya, yang paling pertama dan utama, kita harus make sure bahwa di dalam keluarga kita ini terjadi yang namanya ta'liful qulub. Gitu, hati itu saling jadi kata ta'liful qulub itu dari kata lembut ya. Jadi hati itu lembut sehingga mudah menyatu. Gitu. Karena hati ini unik. Hati kita ini dia itu bisa lembut, bisa empuk ya kan, kayak daging empuk gitu. Kalau ketemu dengan daging kan enak gitu ya. Tapi dia bisa mengeras kayak batu. Kalau dia udah mengeras kayak batu, dia ketemu dengan hati yang juga kayak batu, percikan terus yang muncul, ribut terus yang muncul gitu. Nah, jadi yang perlu dibangun di dalam setiap keluarga itu adalah ta'liful qulub. Hati yang lembut sehingga cenderung menyatu. Nah, cuman sebab menyatunya harus jelas. Nah, sebab menyatunya itulah yang disebut Allah dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah lah yang menyatukan hati orang-orang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau belanjakan seluruh harta yang ada di dunia ini untuk menyatukan hati orang beriman, nggak bisa kamu satukan. Orang beriman itu nggak bisa bersatu hanya dengan dibagiin duit gitu. Menyatu ya kalian bagi ini, saya kasih 1 miliar satu orang. Memang Allah yang pegang. Memang Allah yang menggenggam hati manusia gitu. Nah, pengertian menjadikan Allah sebagai sebab menyatunya ini, disinilah kemudian si kepala keluarga harus mengambil peranan bagaimana caranya dia ngajak seluruh anggota keluarganya. Ya above all, zikrullah, ingat Allah. Allah itulah yang number one yang harus selalu diingat. Begitu. Dimulai dari ayah dulu ya? Ya tentunya, ya karena dia kan ini. Ya kan? Dan setelah si ayah tentu yang berikutnya pasangannya dulu. Gitu. Ya kan? Karena ini pimpinan nih, dua-duanya pimpinan nih. Gitu. Mereka akan menjadi role model bagi anak-anaknya. Begitu, anak keturunannya. Gitu. Nah jadi biar bagaimanapun kondisi keluarga kita, baik dalam kondisi hartawan maupun terbatas rezekinya, mungkin kategorinya miskin gitu kan. Tapi kalau hatinya terjaga satu sama lain, ya kan, dengan ikatan karena Allah, ya kan, insya Allah mereka bisa mengarungi jalan gitu. Jadi ini masih teoritis sekali sih. Tetapi teori ini penting karena kalau ini nggak dipahami, ya kan, kita nyari-nyari terus kira-kira apa yang bisa menyebabkan kita bersatu ya? Apa kita rutinin aja tiap bulan sekali nonton bioskop misalnya gitu. Supaya bersatu atau kita makan bareng di rumah makan favorit kita gitu. Supaya nggak bisa. Gitu, yang bisa menyatukan tuh
Allah yang bisa menyatukan. Nah, berarti semua kegiatan kita juga harus diarahkan supaya kegiatan yang memang bersama Allah. Bersama Allahnya itu. Suami membangun kecintaan kepada Allah, istri juga membangun kecintaan pada Allah, jadilah segitiga cinta. Cintanya Allah akan diturunkan kepada suaminya, cintanya Allah ini akan diturunkan pada istrinya, jadilah muncul cinta yang menyebabkan ada sakinah, ketentraman, ketenangan. Betul. Itu secara teori memang, tapi itu works, Ustaz. Itu terjadi. Ya, itu segitiga cinta itu, Ustaz. Segitiga cinta itu. Dan benar, Ustaz. Padahal kalau dipikir-pikir banyak orang bilang bahwa aku cinta sama istri dan aku menikahinya. Ternyata dia lupa yang dia menganugerahkan cinta itu kan Allah. Benar. Dan Allah juga yang mencabut. Betul. Kok bisa, Ustaz? Bayangin, Ustaz. Lakinya ganteng, istrinya cantik, kaya raya, jatuh cinta setengah mati. Ya, bulan madunya ke Antartika. Bukan antariksa, bukan. Antartika, bayangin ujung benua, Ustaz. Tapi Ustaz, rumah tangga cuma 3 bulan selesai. Innalillahi. Ini cerita fakta nih. Ini fakta, Ustaz. Apa yang terjadi sebenarnya dalam rumah tangga tanpa Allah ini? Ini ternyata ya kegersangan, kegundahan, ketakutan, kecemasan tanpa Allah. Jadi memang mencampakkan Allah dari kehidupan itu sebab dari kehancuran. Banget, pasti. Kehancuran. Ya. Dan itu kan skop terkecil ya. Jadi kalau dalam satu masyarakat seperti bangunan, masyarakatnya bangunan kan, maka yang namanya keluarga itu kan batu batanya, fondasi terkecil, unit terkecilnya kan. Nah kalau itu banyak jumlahnya, berarti sak masyarakat, sak bangsa ini, ya kan, sedang dalam kondisi tidak bersama Allah. Yang ngeri sekali. Gitu. Ya. Cuma ini, Ustaz, kadang-kadang ya kita pragmatis ya, Mia. Hari ini kita bilang, Ustaz, saya tuh udah bersama Allah, ngajak anak sholat, ngajak istri sholat. Kok rezekinya nggak datang-datang ya? Kok hidup kita susah ya? Sementara, kata mereka, ini umum ya, Ustaz, pertanyaan awam gitu ya. Mereka ini yang nggak sholat, nggak pengajian. Ya Allah, rezekinya kayak air. Ngalir aja ya. Ini gimana, Ustaz? Gitu. Iya, gitu. Tolonglah Ustaz dijelaskan kenapa ya semakin saya dekat sama Allah kok semakin diuji, bukan semakin disayang gitu. Mbok ya kalau misalnya makin dekat tuh makin dikasih gitu. Gimana, Ustaz? Ini masalah persepsi, masalah cara pandang ya. Memang kebanyakan kita memandang segala sesuatu itu sadar tidak sadar berdasarkan apa nilai yang memang sekarang sedang berkembang. Ya. Kan sekarang ini kan materi yang berkembang kan bukan liberalisme saja, sekularisme saja, tapi juga materialisme. Gitu. Nah, materialisme ini telah menyebabkan kita semua sadar tidak sadar menilai gagal dan sukses itu berdasarkan materi. Anak pinter nilai rapot. Betul. Materi. Ya, materi gitu. Nah, kalau materi yang dijadikan faktor sukses gagal, ya kan, ya kita mungkin akan bentar-bentar nyalain Allah terus, gitu. Padahal inti masalah kita di dunia ini tadi kan sudah kita bicarakan, hidup bersama Allah, jangan hidup mencampakkan Allah, nah, itu. Kan gitu. Nah sekarang, misalnya seseorang itu dia katakanlah secara ekonomi sulit, ya kan? Tapi efek dari ekonomi dia sulit itu, dia itu nggak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Karena dia sadar dia butuh sama Allah. Gitu. Memangnya kalau kemudian dia ekonomi menjadi membaik, dia akan sadar untuk tetap komunikasi sama Allah. Untuk 5 waktu gitu jalan terus. Kan ini yang jadi problem. Gitu. Karena sesungguhnya hidup kita ini bukan sekedar daftar mensyukuri berbagai kenikmatan, tapi juga daftar mensabari berbagai ujian. Oh, cakep nih. Quotes of the day. Apa, Ustaz? Bisa diulang lagi, Ustaz? Bukan sekedar mensyukuri berbagai kenikmatan, tapi bagaimana kita mensabari berbagai ujian. Allah. Gitu ya. Dan itulah kalimat Nabi yang sangat sangat jelas gitu, ya kan, ajaban li amril mu'min. Orang beriman tuh ajib, menakjubkan, amazing gitu ya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya selalu dalam kebaikan. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tapi yang demikian nggak mungkin dialami kecuali oleh orang beriman. In asabatu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan karunia, anugerah, kenikmatan, dia bersyukur. Bersyukur baik bagi dia. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairul lahu. Sebaliknya kalau dia ditimpa musibah, mudarat, ya kan, kesulitan hidup, ya kan, dia bersabar baik bagi dia.
Allah. Ya udah kan hidup kita berarti pindah-pindah aja dari situasi sabar, syukur, sabar, syukur. Walaupun secara umum ada orang yang lebih banyak sabarnya daripada syukurnya. Ada yang lebih banyak syukurnya daripada sabarnya. It's okay, no problem gitu. Nah yang menarik yang saya ingat tuh Ustadz Umar Mita tuh paling sering tuh ngangkat hadis ini, ya kan? Nanti di hari berbangkit itu yang namanya ahlul afiyah itu akan cemburu sama ahlul bala. Gitu orang-orang yang waktu hidup di dunia itu afiyah terus ya kan, mudah, nyaman, malah cemburu sama ahlul kesuksesan bala. Itu cemburu sama yang dapat bala, yang dapat ujian, cobaan. Karena apa? Karena tiba-tiba mereka akan lihat ahlul bala tuh diangkat posisinya oleh Allah, diangkat sehingga mereka ngelihatnya harus ngedongak gini gitu. Ya kan? Saking tingginya posisi ahlul bala itu akhirnya mereka sampai bilang, "Ya Allah, tahu gini. Mendingan aku dapat bala terus." Sampai disebut, kalimatnya disebut, kalau begini caranya mendingan aku berharap dulu waktu aku mati itu matiku dicincang-cincang jadi daging kecil-kecil. Sampai begitu. Ya kan? Ya kan? Artinya apa? Kita sekarang ya boleh merasa kita ini lebih beruntung dari ahlul Gaza. Tapi sebenarnya nanti kita boleh jadi cemburu sama bisa mereka. jadi ngedongak. Ya, kita ngedongak kita ngelihat mereka. Mereka jauh tahu lebih gitu tinggi mendingan gitu. jadi penduduk Gaza gitu. Tahu gitu saya yang jadi penduduk Gaza gitu. Kita kayaknya merasa kita lebih enak, lebih nyaman gitu. Gitu. Padahal mereka nanti akan lebih good. Dan berhati-hati sebenarnya Ustaz. Kadang-kadang berhati-hati karena kondisi nyaman membuat orang lebih jauh dari Robnya biasanya. Betul. Karena merasa sudah ada Tuhan lain selain Allah, yakni materi. Betul, betul. Ustaz, izin Ustaz, saya mohon maaf banget. Saya sama istri Ustaz 15 tahun diuji kesulitan ekonomi. Bahkan untuk makan pun susah, Umi. Sewa rumah kontrakan tuh setahun cuma 6 juta ya. 500 ribuan, 400 ribu sebulan. Kamar mandi udah gitu. Saya pernah jadi tukang jual kerupuk kulit ikan patin keliling masuk ke warung-warung. Masya Allah. Saya pernah jadi tukang jual minuman saset di pinggir masjid alumni IPB. Masih ada. Motornya juga masih ada. Saya pernah jadi tukang sate 5 tahun keliling. Kesulitan ekonomi, Ustaz. Ini muhasabah buat diri saya dan Mia, Insya Allah. Saat-saat sulit itu, Ustaz. Hampir bisa dibilang sholat tahajud tuh nggak pernah tinggal. Karena tahu lagi sulit. Maka dengan sulit itu air mata mudah tertumpah dan dekat dengan Rob. Tolong ya Rob, besok bayar kontrakan. Ya Allah, tolong besok jatuh tempo hutang sama temen. Allah uji sekarang nggak, Ustaz? Kita Allah uji sekarang dengan sedikit kelapangan. Mulai kendor, Ustaz. Sholat malam mulai kendor. Baca Quran yang tadinya sekali duduk bisa berjuz-juz sekarang mulai turun. Ternyata ujian kesenangan itu betul-betul menjauhkan. Justru tadi kalau ada yang tanya, kenapa kita ini susah kok? Itu caranya Allah menyayangi kita. Karena begitu dilepas istidraj, jadi jauh, Ustaz. Jadi jauh sekali. Dan dulu kita tuh ya kalau ngelihat makanan tuh rasanya waduh. Sekarang karena Allahu Akbar, jamaah tuh banyak yang sayang kirim makanan. Di rumah itu banyak makanan. Dalam tanda kutip, rasanya makanan tuh nggak punya nilai. Drop dia, Ustaz. Nilai value-nya itu drop. Dulu itu sebutir jeruk, Ustaz. Itu tinggi sekali di hadapan kami. Nasi Padang itu kita serendang berdua. Bukan romantis. Bukan romantis. Teboga acis. Ngerti nggak? Teboga acis. Boncis. Soalnya orang Tanjung dengar Sunda. Hadong hepeng. Jadi sepotong rendang, Zat. Saya nggak mampu beli. Wallahi, ini berdua. Saya cuma makan bumbunya. Umi tuh makan dagingnya, Zat. Ya Allah. Betapa value rendang tuh tinggi banget. Sekarang Ustaz, itu rendang banyak berkilo-kilo. Tuh dari Ridho ngirimin rendang. Belum dimakan-makan, Ustaz. Ya Allah. Kan orang Minang jago buat rendang tuh. Apa namanya? Rendangnya? Kuali hitam. Kuali hitam. Masya Allah. Enak banget memang gitu. Cuma kok saya rendang ya biasa gitu. Serem, Ustaz. Iya. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk saudara-saudara kita termasuk saya yang hari ini Allah uji kelapangan. Iya. Allah uji kelapangan. Bagaimana bisa tetap itu? Kalau misalnya punten ya saat kalau lagi nggak punya, orang jidatnya hitam, jidatnya lecet, wajar. Kenapa? Gue nggak punya, ya Allah, tolong. Tolong. Saat saya dililit utang, saat 15 tahun nggak bisa bayar, saya saat dikejar-kejar orang. Tapi berkahnya apa, Saat? Semenjak kemudian mendirikan Cinta Quran, Allah buka pintu-pintu tuh, teng. Masya Allah. Mohon nasihat, Ustaz. Kan tadi nasihat bagi yang susah. Ini sekarang nasihat bagi yang senang.
Mau nasihat tentang kelapangan. Kalau dulu kan seingat saya tuh ada salah satu cuplikan kisah tentang siapa sahabat yang kaya raya tuh Abdurrahman bin Auf ya. Gitu. Jadi kalau beliau itu sedang mau berbuka puasa, itu dia ngelihat ininya takjilnya itu sambil nangis, bukannya malah bersyukur gitu, ya kan? Ya, maksudnya bukan dia bersyukur, tapi syukurnya itu dalam bentuk dia nangis, gitu. Saking senangnya. Ya, dia sadar bahwa yang dia dapatkan sebagai takjil itu beda dengan sahabat lain yang nggak senikmat dia gitu. Nah, kira-kira ini akan menjadi penghalang saya nggak nih gitu untuk menuju ke kemudahan saya menuju ke jannah Allah gitu. Ya kan, itu bisa dia begitu, ya kan. Ya, jadi tiap kali memang kita dapat kenikmatan, ya kita harus mengkaitkan ke sana, gitu. Ya. Atau bisa juga kita untuk membantu feeling kita ya, vibes kita bahwa kita ini harus bersyukur, kita langsung kaitkan dengan orang-orang yang kesulitan, ya kan? Seperti misalnya saudara kita di Gaza, ya kan? Atau saudara kita yang kesulitan makan, ya. Langsung ke situ kita kaitkan, supaya istilahnya value of the gift from Allah itu terus tinggi, gitu. Ya jangan sekali itu khawatir, patut dikhawatirkan itu kalau seandainya sampai kita ngelihat makanan udah kayak waduh ini apa ini? Biasa gitu. Iya biasa aja. Biasa. Karena kan serem ya Zat ya. Kalau dulu itu misalnya sepotong roti itu menjadi sebuah yang nikmat karena lapar. Barang mewah karena lapar kan. Ngelihat jambu aja, saya pernah lapar tuh makan jambu air sampai kenyang dan tertidur gitu. Saking nggak punyanya gitu. Tapi sekarang lihat jambu ya jambu gitu biasa. Itu memang ujian kesenangan tuh teman-teman itu lebih mengkhawatirkan. Karena banyak yang lupa. Itulah kenapa akhirnya tadi nasihat Ustaz, kami dirikan Cinta Quran Foundation tuh untuk kemudian berbagi terhadap korban bencana. Kami juga membantu mengirim bantuan buat Gaza melalui kapal laut, melalui makanan, semua tanda syukur kita agar kita tidak tadi sesuai nasihat Ustaz Ihsan ya. Kemudian kita bagikan juga zakat itu kepada para mustahik yang berhak menerimanya untuk tidak keluar dari rel kesyukuran tadi. Betul. Karena banyak rumah tangga yang hari ini itu makanannya saya ingat Abi ingat banget. Kurma disimpan oleh Bilal bin Rabah di kamar Nabi, di bajunya. Nabi lagi mau ambil baju. Lihat ada kurma, 3 biji nih, cuma kurma 3 biji. Marah Nabi Ustaz. Wajahnya merah. Dia bilang apa? Ya Rasulullah SAW katakan, wahai Bilal, apa ini? Kurma ya Rasulullah. Iya, untuk apa? Untuk makanmu ya Rasulullah. Karena dulu kan nggak ada kulkas ya, nggak ada ini. Disimpannya di bawah baju. Apakah engkau menyimpan bara api neraka itu di kamarku, wahai Bilal? Coba Ustaz, bayangkan. Saya ingin ambil pelajaran 3 butir kurma disebut dengan bara api neraka. Ibu-ibu sekarang buka kulkas, Ustaz, itu bisa bertahan 2 tahun, Ustaz. Ada frozen food di situ, ada bakso dengan beraneka ragam baksonya, ada dendeng di situ dengan beraneka ragam dendengnya. Saya nggak tahu kalau itu Nabi hari ini ada bersama kita. Kalau 3 butir aja dikatakan itu adalah bahan bakar api neraka, gimana kalau kita ya? Segitunya kadang-kadang masih kurang syukur tuh. Belanja lagi. Padahal mikir-mikir, ini roti canai aja ada 14 jenis roti canai. Kadang-kadang itu juga yang menjadi fenomena keluarga sekarang. Nah, itu urusan makanan itu menjadi tidak sederhana. Nah, itu. Jadi Allah. Urban lifestyle sekarang khususnya yang kita lihatlah di perkotaan. Seminggu sekali minimal itu ya, di akhir pekan weekend itu seolah-olah menjadi sebuah kewajiban harus kuliner, belanja, makan di resto dengan semua keluarga gitu. Sehingga seolah-olah itu tuh menjadi sebuah kebutuhan gitu. Padahal Nabi dulu, saya masih ingat tuh Ustadz Budi Ashari dalam sebuah kajian mengatakan Nabi itu sampai ada sebuah doa beliau, ya Allah, ketika aku kenyang untuk urusan makan untuk urusan makanan, kenapa kita harus menyederhanakan perihal makanan? Nabi akan berkata, ya Allah, ya Rabb, ketika aku kenyang maka aku akan bersyukur kepadamu, aku akan mengucapkan syukur kepadamu, dan ketika aku lapar maka aku akan berdoa kepadamu, kenyangkanlah aku. Itu Nabi, gitu. Saking apa ya,
perihal makanan ini ya ini menjadi masalah keluarga kita juga sekarang gitu. Fenomena keluarga modern ini sekarang menjadi begitu polanya gitu. Seolah-olah di meja itu kalau hanya satu menu saja itu anak akan bertanya. 3 anak kadang yang satu minta apa, yang satu minta apa. Betul. Jadi bagaimana orang tua itu tidak mengajarkan bahwa sesekali janganlah si anak itu selalu dipenuhi keinginannya ya tersedia ya sesuai selera. Nah, sekali-kali kondisikanlah dalam keadaan yang terbatas. Betul. Dan paling mudahnya kita kiblatkan nih contoh konkret sekarang ke keluarga Gaza. Kalau misalnya kita mau ngajarin gitu malu ya. kita kalau Gaza. Nah iya, jadi kadang sepotong ini roti. yang paling mudah sekarang kita lihat. Contohkan aja langsung. Mereka mengumpulkan tumpahan-tumpahan tepung di jalan untuk membuat sebuah roti saja itu berjuangnya luar biasa gitu. Makan rumput-rumputan. Nah kita di meja dengan segala makanan yang tersedia sesuai dengan selera. Mana rasa syukurmu? Kadang-kadang anak-anak kan masih ya Umi kok masaknya begini. Dan Ummu Sajat sering bawel sama anak-anak. Kadang-kadang gitu anak-anak, Mi cuma ini, makan yang ada. Bersyukur. Galak juga nih. Emang harus dan maaf ya Umi. Emang harus begitu. Iya. Betul. Tapi kadang-kadang anak-anak karena dibiasakan ada ayam gorengnya, nanti ada udangnya, jadi banyak. Terus tiba-tiba satu saat tuh makanan cuma satu, terus Umi cuma ini gitu. Nasi pakai telur. Iya. Marah ibunya. Karena orang tua kita dulu juga mengajarkan makanlah apa yang ada di meja makan. Betul. Apa yang ada udah itu yang dimakan. Ya itulah rezeki kita hari ini kan. Iya. Ada sahabat saya akan mengundang saya di acaranya membangun rumah beliau tuh miliar. Mungkin prediksi saya puluhan miliar. Hanya untuk tempat lukisan. Ya. Sementara ada sahabat saya di hari yang sama terancam tidak bisa bayar rumah dan dia akan diusir dari rumah itu. Betapa senjangnya kapitalisme gitu. Sehingga yang kaya itu kaya sekali, rumah yang begitu mewah untuk tempat lukisan, bukan buat jelma, bukan buat manusia, buat lukisan saat mati. Tapi ada satu sisi orang yang nggak punya rumah, bahkan tolong, antum bisa tolong carikan pinjaman nggak untuk bayar rumah saya? Allahu Akbar. Kita dapat pelajaran itu, ya Allah, dunia hari ini ya. PR banget memang luar biasa. Dan memang kalau kita lihat dari segi itu ya, pantas ya para sahabat itu begitu istimewa ya, karena pimpinannya Nabi Muhammad SAW itu sesederhana itu. Gitu. Jadi gimana mereka mau berpikir untuk hidup ekstravagansa gitu kan? Rasanya mereka ngelihat Nabi aja udah langsung udah tahu lah. Umar sempat nangis kan? Iya. Umar sempat nangis ketika Rasul itu cuma makan roti sama cuka. Betul. Nangis kenapa? Itu yang namanya raja-raja Persia Romawi makannya daging, tidurnya itu di spring bed lah kalau kita sekarang. Kata Nabi, apa urusanku dengan dunia? Bagiku dunia itu seperti anak bangkai kambing yang yang kupingnya cacat. Rendah begitu. Jadi dunia itu kecil sekali. Sementara bagi kita, Allah Akbar, dunia itu kayaknya tujuan banget mau sebelah misalnya. Nah, jadi kan di zaman kita sekarang apalagi dengan sosial media ini, justru itu yang terpapar. Jadi terpapar ke generasi anak-anak kita, ya termasuk kita lah. Gimana kita ngelihat orang-orang yang istilahnya pejabat, ya kan, pemimpin masyarakat gitu kan, mereka hidupnya serba wah gitu ya kan. Nah jadi gimana enggak gitu loh. Jadi yang tumbuh tuh adalah semua berlomba ke sana. Keteladanan yang buruk. Keteladanan yang buruk. Gitu. Sementara kalau Nabi ada di tengah-tengah para sahabat, ya sahabat tinggal ngeliat aja ini acuan saya kan gitu, ya kan. Makanya wajar kalau sahabat-sahabat yang justru dilapangkan rezekinya itu malah khawatir kan mereka. Itu dia. Gitu. Nah, bagaimana sekarang? Sekarang justru ngelihat itu, wah saya masih jauh, saya harus kejar lagi lebih jauh lagi kan gitu. Pikirannya di sana terus. Dan hidupnya capek, Ustaz. Capek jelas, capek hidup. Gitu. Luar biasa ya Mia. Masya Allah Ustaz, ini Umi obrolannya aduh ya Allah dalam banget. Umi sebetulnya punya satu pertanyaan lagi buat Ustaz. Boleh dong. Boleh. Silakan. Nah Ustaz, ini kita balik ke dalam keluarga tadi Ustaz. Bahwa ada yang harus memberikan contoh gitu ya, seperti kita mencontoh pada Rasulullah SAW. Nah kalau dalam skup keluarga nih Ustaz, seorang suami ya, ayah gitu. Harusnya kan beliau yang menjadi role model bagi keluarga gitu. Nah, apa yang harus harus dimiliki oleh sosok seorang suami, seorang ayah, terutama di akhir zaman seperti ini agar bisa memberikan
teladan buat istri dan anak-anaknya. Karena yang saya lihat nih start kondisinya, malah bapak-bapak ini malah jauh dari kajian sekarang. Yang rajin ngaji itu malah istri-istrinya Tat. Giliran istri yang ngomong sama suaminya nggak didengar nih Tat gitu. Kayak ngomong sama dinding. Gitu. Anak-anaknya udah mulai jauh nih dari bapak-bapaknya. Padahal ayah-ayah itu adalah role model buat anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Nasihat start buat suami saya Tat. Dan buat suami-suami yang lain. Butuh nasihat Ustaz. Supaya bisa jadi role model bagi kami nih para istri nih. Ya kalau menurut hemat saya, seorang ayah itu dia setidak-tidaknya harus tampil untuk hal-hal yang mendasar. Ya, yang mendasar. Jadi yang prinsipal itu nggak boleh terabaikan oleh seorang ayah dalam konteks role model tadi. Nah, yang prinsipal itu apa? Misalnya sholat tepat waktu, ya kan? Menunjukkan bahwa dia yang mencontohkan ke masjid, begitu ya kan. Kemudian juga keakraban dia dengan Al-Quran, supaya anak-anak juga akrab dengan Al-Quran. Singkat cerita, apa-apa yang paling pokok itu nggak boleh ditinggalkan. Ya kan? Termasuk dari seorang ayah ya. Iya, si ayah itu juga harus tercerminkan sebagai orang yang apapun profesi dia, tapi dia menunjukkan bahwa dialah yang struggling for maisha, ya kan, untuk penghasilan, gitu. Ya kan, sehingga anak-anak juga punya respect gitu kepada si ayah ini, gitu. Dan si ayah ini harus yang menjadi pihak yang paling pertama mencontohkan bagaimana dia menyayangi istrinya, ibunya mereka, gitu, supaya mereka juga respect dan sayang sama ibu mereka. Ini sering dinasihati juga oleh pakar parenting. Iya betul. Iya, karena kalau anak-anak ngelihat ya Satya. Ngelihat, gitu. Kalau si ayah sendiri nggak mencontohkan dalam tepat waktu sholat, ya bagaimana mereka akan ini? Makanya kan ayatnya juga mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Yang perintahkanlah keluargamu sholat dan bersabarlah dalam melaksanakan hal itu, gitu. Nah, kesabaran ini yang paling pokok bukan dalam hal bisa nasehatin sholat, tapi nyontohin, gitu, ngasih lihat, gitu. Jadi yang paling pertama sudah mengerjakannya. Bicara sayang ya jangan pukulin ibunya di depan anaknya. Betul, itu nggak kan mungkin. Bagaimana mungkin mereka akan sayang sama ibunya, respect sama ibunya? Bapaknya aja gitu. Gitu. Jadi saya melihatnya seperti ya? itu, keteladanan, dan itu dalam yang prinsip-prinsip. Gitu. Jangan dia teladan dalam hal yang katakanlah penting juga tapi sampingan gitu, ya kan? Misalnya dia yang katakanlah contohnya misalnya dia yang ngerjain hal-hal perintil-perintil gitu di dalam rumah, yang sebenarnya itu ada bagiannya, jatah bagiannya itu the queen of the house, ya kan. Ini urusannya sang ratu nih, gitu. Itu pun dia bisa ngatur gitu, untuk bukan dia yang ngerjain, dia bisa nyuruh lagi gitu. Tapi yang penting yang pokok-pokok ini itu nggak boleh sampai si ayah tuh nggak mencontohkan. Karena kalau itu udah sampai ditinggalkan oleh si ayah, ya anak-anak nggak punya ini lagi, nggak punya acuan. Bener sih. Itulah kenapa Nabi Ibrahim itu jadi bapaknya para nabi dan bapaknya peradaban, membangun Ka'bah bersama Ismail. Karena yang ditinggalkan legasi masa depan. Betul. Ini akan jadi Mekah, tempat bermiliar-miliar manusia akan tawaf. Yang dipikirin ideologi, yang dipikirin visi. Betul. Kan nggak pernah diceritakan ya. Nabi Ibrahim misalnya ngurusin layangan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh. Betul. Tapi maksudnya ayah, bener Ustaz. Ini memang urusan yang sifatnya strategis. Visi strategis. Prinsipal, fundamental, strategik, ya kan. Kepala sekolah itu suami katanya. Istri itu guru. Coba Nabi Ibrahim ketemu dengan Ismail cuma berapa kali? Itu dia. Jarang jumpa loh. Artinya ini ada sebuah kerjasama yang sangat baik antara Nabi Ibrahim dengan ibunda Hajar gitu. Ini keteladanan iman yang luar biasa mereka ini kan gitu. Nah makanya kalau tadi kata Ustadz, jadilah sebagai teladan. Nah untuk menuju menjadi teladan itu ya tentu harus punya bekal. Bekalnya apa? Ya maulah ngaji, carilah ilmu gitu. Tiada hari tanpa belajar ilmu agama. Itu harus menjadi tekad gitu. Kalau dia tidak mengilmui diri, mau dengan apa dia mengajari istri? Iya kan ya. Istri juga sama. Ketika dia tidak mengilmui diri, mau dengan apa dia mengajari anak-anaknya gitu. Sehingga ilmu itulah yang menjadi bekal bagi pasangan suami istri ini. Dan saya selalu berprinsip, suami adalah sumber ilmu, sumber literasi bagi istri. Dan istri harus menjadi wadah terbesar tampungan atas ilmu yang diberikan oleh suami. Tuh, quote of the day. Keren banget itu. Quotes of the day. Jadi
dengan Istri begitu, menampung, suami ngocorin talang, ya betul. talang ilmu. Fungsi qawwam suami tetap ada pada kedudukannya, fungsi istri juga sama. Jadi nggak ada istilahnya yang overlapping tugas antara satu sama lain. Masing-masing tahu hak dan kewajibannya. Gitu. Nah, itu yang paling penting. Sehingga porsi bagaimana siapa yang menangani ini, siapa yang menangani ini, nggak ada yang kebalik gitu. Sekalipun fenomena urban life sekarang ada yang posisi istri sebagai pencari maisha, ada yang suaminya itu ada di rumah mengasuh anak-anak. Itu yang sempat saya mau jadikan riset itu karena saya menemukan beberapa keluarga yang suaminya dari semenjak anak pertama sampai dengan anak yang terakhir, anaknya waktu itu kalau nggak salah sampai anak yang keempat lah, dan itu ada beberapa keluarga itu dia di rumah mengurus anak-anaknya dan istrinya yang mencari pencari nafkah. Allah Akbar, kebalik-balik. Nah, itu sering minta nasihat ke saya, istrinya ini gitu. Saya bilang begini, sekalipun engkau yang menjadi pencari nafkah, qadarullah, karena memang dia punya peluangnya dibukakan oleh Allah sebagai pencari nafkah, jangan pernah melupakan fitrah kodrat bahwa tetap qawwam itu ada di suami, gitu. Terus dia nanya, Umi gimana? Kan dia nggak punya penghasilan yang tetap, gitu. Bagaimana cara dia memberi nafkah ke saya? Ya, akhirnya saya bilang begini. Untuk menggugurkan kewajibannya dia bahwa harus ada ijab qabul kepada istri bahwa ini nafkah dari saya. Nafkah itu bukan bicara nominalnya harus sekian, harus cukup untuk satu bulan, bukan. Itu yang saya pahami ya. Jadi ketika posisi si istri yang sekarang ini menjadi fenomena kehidupan modern itu banyak sekali yang berpeluang bekerja menjadi wanita karir gitu. Tetaplah si suami ini ada satu peluang pekerjaan yang bisa dia ambil misalkan untuk mendapatkan satu penghasilan. Katakanlah di akhir bulan atau di awal bulan itu dia bicara ke istrinya. Saya ngasih 100.000 ini untuk nafkah saya kepadamu, tolong terima dengan ridho. Nah, keridoan itulah ketika si istri dia ridho dengan yang diberikan oleh suami, turunlah keridoan Allah kepada keduanya. Kan itu yang kita cari. Ridho Allah turun kepada keduanya. Gitu. Istri mencari keridoan dari suami dengan cara yang dia kalau istri ridhonya katanya 100 juta per bulan katanya. Baru dia ridho. Kalau nggak ridho, istrinya siapa dulu? Istri kamu enggak insyaallah. Cuma 100 miliar. Karena gini kan, harus dipahamkan kepada para istri bahwa keistimewaan istri itu mereka sudah punya privilege dari Nabi. Ketika dia mendapatkan ridho dari suaminya, dia bisa taat kepada suaminya, dia bisa masuk melalui salah satu dari 8 pintu surga. Mau apa lagi coba? Sementara itu tidak didapatkan oleh suami. Makanya kalau jadi istri yang fokusnya mencari ridho Allah melalui ridho suami, udah deh. Kayaknya jalan mau pintu manapun yang masuk surga itu insya Allah Allah bukakan. Dan itu insya Allah peluang friksi, peluang perpecahan antara satu sama lain dalam pasangan itu kayaknya Allah kirimkan rahmatnya. Akan kecil gitu. Tapi kunci ridho ya. Ridho Junas. Udah ridho. Tapi tadi kuncinya ya kan bahwa si suami biar bagaimanapun harus menjadi pihak yang pertama mencari ilmu, ilmu itu benar. Iya. Jadi saya ingat waktu di rumah singgah Al-Fatih Bandung, di antara obrolan saya dengan teman-teman di situ, saya cerita tentang orang-orang soleh dulu. Itu ada potret yang terkenal tuh, kalau si suami pagi-pagi mau pergi nyari nafkah, si istri nganter pintu depan, terus bilang, ya zauji, ya, wahai suamiku silahkan berangkat ala barakatillah, semoga Allah berkahi engkau. Tapi tolong ingat, innana nasbiru alal ju'i wal atash, walakinnana lan nasbiru alan nar. Kami anak istrimu, kami sabar menghadapi lapar dan haus. Tapi kami nggak akan sabar menghadapi api neraka. Artinya kalau pulang tuh bawa yang halal aja, sekalipun sedikit. Tenimbang bawa yang banyak tapi syubhat apalagi haram, itu akan menjadi pintu neraka. Nah, setelah saya ceritakan itu, saya tanya sama jamaah waktu itu di situ. Ini yang hebat siapa nih? Istrinya apa suaminya? Rata-rata jawabnya istrinya. Enggak, suaminya bisa ngedidik istri kayak gitu. Iya. Pasti orang jawab yang dia nampak istrinya. Padahal istri bisa begitu. Karena suaminya. Didikan dari suami. Gitu. Banyak orang bilang mustajab hebat, Sat. Karena bapaknya mustajab lebih hebat.
Ustaz, Umi makasih banget ini. Alhamdulillah. Obrolannya luar biasa, daging semua. Dan wah, dalam kita dari mulai akhir zaman, kemudian bagaimana keluarga hari ini, bagaimana dulu di zaman-zaman kegemilangan Islam, sampai kita harus kopas metodenya sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu dan umur Ustaz Ihsan Tanjung dan keluarga. Amin ya Rabb. Sehat terus Ustaz. Amin. Sehat, panjang umur. Sama-sama juga. Ilmunya Ustaz harus banyak tersebar dan umat ini semakin dekat dengan Robnya. Wasilah Ustaz. Amin. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair. Papu. Insyaallah ketemu lagi Papu dan Ninu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo silakan Ustaz, cicipin lagi Ustaz. Insyaallah.